Oke guys, welcome back di channel Biobet. Jadi kali ini kenapa di belakang gua ada akuarium? Gua lagi main di tempatnya Mang Imeng. Jadi ini ada sesuatu yang menarik. Biasanya akuarium itu pakai aerator, pakai apa itu namanya deh? Aerator. Bukan aerator, yang gelembung itu apa? Namanya diffuser. Enggak, oksigen yang gelembung. Ini kan ini diffuser. Ya. Nah, biasa kan kita pakai gelembung yang buluk-buluk. Nah, ini ada yang beda di sini. Jadi ada apa namanya teh? Diffuser. Nah, ada diffuser. Itu kita bahas diffusernya dulu. Nah, sejak kapan, Bang? Bikinan diffuser? Sejak waktu SD. Berarti sama kayak aquascape teh ya diffuser lah. Saya masih baru-baru bikin diffuser ini. Ya, saya nyoba-nyoba menikmati bikin akuarium. Soalnya selama lockdown ini saya nggak ada kegiatan selama di rumah. Selama ngebengkel saya lagi off dulu karena ya mungkin semualah kalangan itu kena dampaknya dari virus corona. Ya, jadi saya berlari di media coba-coba ya bikin akuarium dengan tema ya kayak ginilah, aquascape dengan batu kareta, guys. Nanti kita pemula guys. Kita view-nya nanti di belakang. Nah, diffuser sendiri itu fungsinya ada beberapa fungsi ya, mungkin hampir sama apa beda sama aerator? Itu sangat beda sekali diffuser sama aerator. Kenapa berbeda sekali? Karena kandungan dari aerator itu sendiri gelembungnya itu kasar, yang tidak mudah larut di dalam air. Nah, di sini ada beberapa part sebenarnya yang gua mau tanya, Bang. Ini ada keramik, ya. Ada plastik, ya. Ada plastik lagi. Ya. Nah, ini ada 3 part. Di sini ada plastik L, ini apa sih namanya teh? Selangnya. Itu selang. Ya, itu selang L, bos, letter L. Letter L. Letter L selang. Letter L selang. Tutup pipa. Tutup pipa. Nah, ini ada yang keramik ya. Keramik itu buat nutup ke sini ya. Berarti ini tuh dipasangnya gimana? Ini kan yang udah jadi nih. Ini dipasangnya. Ini yang udah jadi nih. Ya, udah jadi. Ini yang belum jadi. Ya. Ini dipasangnya cuma ditempel lem aja. Ditempel lem. Nah, ini caranya kita bolongin dulu. Mau pakai media apa bebas. Mau pakai solder, mau pakai pisau, mau ke obeng, bebas ya. Jadi kita bolonginnya. Kita ini udah kalau misalnya udah bolong, kita pasang, baru kita lem. Udah kita lem, baru kita keringkan. Ya kering, kalau misalnya udah kering, ya kering. Udah kering ya itu bisa jadi seperti ini hasilnya. Mungkin ini kita ada beberapa hasilnya. Ya. Jadi ini tuh kosong, dalamnya kosong, nggak ada apa-apa. Nah, terus nyarinya ya bos. Kita apa? Kosong bunyi nyarinya. Betul, lagi kosong. Nah, ini dalamnya tuh kosong, tapi nanti ada tekanan dari ini ya. Ini nih, ini tekanannya dari sini. Ini rosok. Ini tekanannya kita buat dari media ragul atau disebut ragi plus gula putih ya. Ini berhubung ininya hijau, gula merah saya belum coba. Ini saya coba pakai gula putih yang sering saya tonton di YouTube, ditonton ya, bukan ditonton. Di YouTube saya coba-coba. Ini medianya gula putih sama ragi kue. Oh gitu. Jadi ini medianya, dan kita juga tadi kita baru bikin satu. Sebenarnya udah banyak, tapi kita testernya satu dulu. Ini belum naik ya. Belum. Ini rata-rata naiknya itu berapa menit, berapa jam, berapa hari? Ini biasanya paling cepat itu selama 3 jam. 3 jam, itu 3 jam paling cepat. Jadi kalau misalkan ini banyak dijual kan di toko akuarium? Kalau buat dijual, ada sebagian toko yang jual itu media botol sama satu paket pun ada. Cuman ya sebagian toko biasa orang-orang menggunakan barang-barang limbah kayak saya, jadi media botol yang bekas soda. Itu bebas, yang botolnya yang minimal bekas soda ya. Jadi supaya si kekuatan menahan tekanan
oksigen itu sendiri di dalam biar kuat, nggak mudah pecah. Oh gitu. Nah, terus kalau misalkan kalian mau di pusher merek Mang Imeng, ini mereknya apa, Mang? Ini saya merek apa ya? Pokoknya nanti Pokoknya mah ada di deskripsi itu kontaknya Mang Imeng, Ya, itu boleh, bakal bisa. dicantumin Ya. di dalam. Ini Facebooknya juga ada. Nah ini Instagramnya ada, Ada Instagram. juga ada, dan kontak WA-nya nanti di bawah. Oke. Nah fungsi di pusher sendiri, Mang, fungsinya itu buat apa sih? Fungsi diffuser itu sendiri sebenarnya yang paling pokoknya, yang paling pokoknya yang satu, pemecah gelembung dari tabung, dari tabung, baik tabung itu kayak gini, Ini kan isinya jadi CO2 kan? ya CO2, Jadi CO2. Nah ini isinya jadi CO2, terus ngeluarin ngeluarin gelembung-gelembung halus di sini, gelembung halus yang jadi biar larut di dalam air supaya sirkulasi, pada intinya ya mungkin saya masih pemula, cuman ya apa sih, saya coba masih belajar di sini. Ini fungsinya satu buat ngeluarin gelembung supaya lebih halus yang diserap tanaman, supaya ekosistem yang di dalam tanaman di sini biar cepat tumbuh juga. Itu mungkin bagi saya ya, tapi mungkin kawan-kawan aquascape di rumah mungkin pada lebih tahu lah dari banding saya. Mungkin saya masih pemula, cuman saya di sini lagi bikin ini aja sih. Mungkin medianya masih media kaki 5 lah gitu kan. Cuman fungsinya diffuser ini bagi saya itu satu, buat ekosistem di dalam air ini kayak tumbuhan ikan gitu kan, biar cepat apa sih berkembang biaknya lebih bagus lah. Karena kan tanaman ini biasanya ada di darat dan mereka jadi di air gitu. Jadi gimana caranya kita itu pakai diffuser ini untuk ngeluarin CO2-nya. Terus kenapa gelembungnya apaan? Biar kelihatan itu botolnya sama penonton. Oh, boleh. Kurang kelihatan itu, Bos. Boleh. Nah, Jelas itu jelas. Nah, tadi teh nepi mana Yus? Kumaha Nah, teh, Pok? jadi kita tuh CO2, kenapa kita masukin CO2 ke sini? Karena si tanaman itu nyerapnya CO2. Dari apa sih namanya tuh? Biar mereka bisa hidup. Jadi nanti dia ngeluarin oksigen di dalam. Jadi kita bantu sama CO2 dari diffuser ini. Dan terus masalah ini kan ada atasnya nih, mungkin ya ini pertanyaan ya. Ini pertanyaan. Kenapa di aerator itu lebih kasar, tapi ini lebih halus? Itu Bahaya. gimana? Ini kenapa saya mungkin Mas Obet ini lagi nanyain media ini kan? Nah, media si keramik ini buat apa ngeluarin gelembungnya? Kenapa saya ngambil media buat diffuser itu dari media keramik? Karena si pori-pori dari keramik itu sendiri dia lebih halus dibanding kayak media genteng, media apa sih, batang pohon jambu apalah gitu kan. Mungkin yang paling lebih maksimal ya media dari keramik itu sendiri, ya keramik. Oh, jadi gini. Medianya keramik. Mungkin ada beberapa pembahasan dulu kita di sekolah itu jadi lebih kecil atau lebih halus udara yang dihasilkan itu lebih bagus lah ya untuk itu ekosistem di dalamnya itu lebih bagus. Jadi beda sama yang kasar, tapi yang halus itu lebih baik daripada yang gede gitu kan. Jadi gampang juga untuk diserapnya, untuk memikat dan diserapnya gitu. Nah itu betul. Saya di sini kenapa nggak bikin? Saya juga ini maaf ya, apa sih? Ini belum ngebul karena saya baru bikin, tadi baru beres-beres. Kita ngedadak juga karena tadi gua penasaran sama isinya ini apa dan ternyata kosong. Nah, terus Mang, sekarang kan kita ada beberapa diffuser di sini ya. Nah, terus orang lain kan nggak tahu ya cara pemasangannya kayak gimana. Misalkan kita asal celup daga bakal ngeburuk atau Mang. Ya, Nah, tutorial cara untuk apa? Bikin apa sih, oksigen. Nah, ngebulna. Jadi cara tutorial bikin oksigen buat diffuser itu sendiri itu ada media
Medianya saya coba masih apa sih? Pakai ragi sama gula atau Ragi ragul. sama gula, Ya. terus dikocok. Jadi yang pertama kalau saya itu sendiri gula ini saya pakai 1/4 kilo. Ini tuh botol 1 liter. Botol 1 liter, gula isi Gulanya 1/4 kilo. 1/4 kilo. Terus ragi kuenya itu 1 sendok. Ragi kue 1 sendok. Ragi kue 1 sendok baru dilarutkan ke dalam botol Pakai air. pakai air. Airnya Airnya secukupnya. secukupnya. Nah, ya mungkin saya pakai seginilah. Mungkin nggak tahu ya, ini saya masih coba-coba pakai ragul. Saya belum lama juga gitu kan. Ini juga saya bikin di pusar ini belum lama gitu kan. Cuman alhamdulillah lah gitu kan. Alhamdulillah laku. Alhamdulillah laku. Pokoknya kalau mau Alhamdulillah pesan laku gitu kan. tinggal pesan aja gitu kan. Ya, betul. Bentar ya guys, ini ada telepon. Halo guys, masih di sini. Acan kira kedeng deui. Di bete Hei. Lima. oke. Nah itu untuk tutorialnya. Jadi kita ladus ya. Stop. Baik lah. Kelihatan tuh Yus? Baik, aku. Baik, guys aku. Oke. Nah jadi ini ada eksiden. Tutup lampunya kapanasan guys. Jadi murah si amplasnya. Baiklah Ini acara dadakan. Jadi tutorialnya itu kalian kasih ragi, masukin ragi sama gula Gula putih. pasir. Gula pasir itu masukin terus pakai air secukupnya, terus dikocok-kocok. Nanti kalian bisa pakai Dikocok, selang di sini, selang ke sana. Pokoknya ke diffusernya langsung tempel, dan nanti kalian tunggu paling lama itu 3 jam. Paling sebentar. nah minimal 3 jam dan maksimal itu Seharian. berhari-hari. enggak berhari-hari lah. Yang penting kalian takarannya cukup lah. Nah kenapa setiap ngevlog ada tukang dagang menu lewat? Pasti weh. Pasti Jajan. Iya. Nah itu terus pemasaran sendiri Mang di pusat ini udah sampai mana? Alhamdulillah ini saya jual sampai Pulau Jawa. Sampai Jawa Papua. Barat. Bari. Enggak, saya ada satu customer dari Papua, Manokwari. Manokwari itu saya nyampe ya, ini sampai Manokwari alhamdulillah dengan harga kaki 5. Cukup puas juga komen di di Lazada saya. Oh, Lazadanya Ada, pokoknya Anda bisa dipesen ini di Tokped atau di Shopee. Di Lazada saya belum bikin, lupa di Shopee atau di Tokped. Alhamdulillah komenannya bagus juga gitu kan, keterima. Mungkin ya kedepannya dia masih mau pesen banyak buat jadi reseller saya ya, alhamdulillah. Nah ini ternyata alhamdulillah Mang Imeng sendiri itu udah nyampe beberapa pulau di Indonesia. Ada Bali, ada Papua, ada Jawa, Kalimantan, Sumatera, Cirebon. sama Jawa Barat kan nih. Jabodetabek alhamdulillah. Pokoknya ada dah. ini di pusar ini udah nyampe kemana-mana dan alhamdulillah konsumen puas. Dan nanti gua mau coba juga di Megatank di rumah. Ikan lele. Megatank versi Bebes. Nah untuk kalian yang penasaran atau mau nanya-nanya itu kalian komentar di bawah. Mau nanya tentang harga ataupun apa itu kalian bisa kontak di bawah. Dan kalian kalau misalkan penasaran ngebuatnya kayak gimana, so kalian jangan lupa like, share, comment, and subscribe dan lihat video kebunnya guys. Channel.